kita balik lagi ya ke sosok Susan. Bagaimana sih sosok Susan mengakhiri hidupnya? Seperti yang cerita sebelumnya ya, si Susan ini dia bunuh diri. Dia bunuh diri itu lompat Iya. Dari lantai 3 di sekolahannya. lantai 3 di sekolahnya. Karena yang tadi saya bilang ya sebelumnya, dia stresnya di sekolah karena itu punya kenangan yang buruk di sekolah. Iya. Dan mereka itu pelakunya itu juga masih berkeliaran dekat-dekat sekolah itu, jadi masih ada pasan lah. Iya. Gitu kan. Jadi itu kayak stres gitu. Jadi kayak dia menghabisi hidupnya itu dengan cara membunuh diri. Bunuh diri dari lantai 3. Dari lantai 3 itu. Dan itu ada gambaran nggak? Misalnya kondisinya siang kah, sore kah, atau gimana? Keadaannya itu sore. Jadi itu Sore kayak juga berarti. pasca setelah 1 minggu atau 2 minggu kemudian itu dia kayak masih stres gitu kan. Oh, berarti setelah kejadian itu dia masih stres, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian baru bunuh diri. Dalam keadaan masih stres dia bunuh diri dari lantai 3 itu pada pukul ya sore hari itu. Jadi itu kalau anak sekolah kan dulu kan zaman dulu ya mungkin jam 12 atau jam 1 dia pada pulang. Iya. Dan jam kosongnya itu dia kayak masih memikirkan gitu ya, gue cara bunuh diri itu kayak gimana, akhirnya dia lompat. Dan itu keadaan tuh jam 5 jam 4 jam 4, antara jam 4 sampai dengan mau maghrib lah, Di sekitar jam segitu lah. Dan itu masih pakai baju sekolah. masih pakai baju sekolah. Dan itu ada nggak sih maksudnya saksi matanya nih kejadian itu gitu? Ada. Jadi tuh setelah dia bunuh diri entah berapa menit atau berapa jam gitu ya, itu ada. Oh, baru ditemuin. Iya. Bukan kejadian benar-benar dia proses jatuhnya segala macam itu. Enggak. Itu enggak ada, benar-benar enggak ada orang. Oh, berarti emang sepi banget. Emang benar-benar sepi. Sepi banget ya. Oke, terus kejadian itu yang dia bunuh diri dan lain-lain itu sempat masuk berita nggak sih? Atau orang di tahun tersebut gitu? Itu masuk dia. Dia masuk berarti. Sempat masuk berita. Jadi dalam keadaan berita itu dia di koran itu, karena tuh sempat viral di bukan viral. Kalau zaman dulu tuh sempat heboh lah, Ya, gitu. Bahasanya dulu kan heboh gitu. Heboh, iya. Karena berita itu dia masuknya dalam berita bukan skala nasional gitu ya. Jadi itu sekitar itu aja. Jadi ya di koran-koran kayak kalau dulu tuh koran apa ya, lampu merah gitu kan, telah ditemukan gini-gini, nggak mungkin sampai kayak koran yang udah nasional gitu ya. Jadi itu yang di sekitar itu aja, tetap masuk koran. Dan koran itu keluar, pelaku ini pada sempet kabur gitu. Kayak bukan kabur ya, kayak misah gitu ya, kayak nggak balik lah, sempet nggak balik gitu. Berarti apakah si pelaku ini sempat maksudnya dari hukuman penjara kah? Atau ya udah kabur aja terus bebas gitu? Jadi emang nggak ada keadilan sampai si Susan ini memiliki dendam ya. Sampai satu persatunya tuh meninggal, entah nggak tahu meninggal karena Susan atau gimana ya. Sampai yang terakhir ini dia ini belum meninggal. Tapi di akhir hayatnya si pelaku yang terakhir ini ya, itu kondisinya emang karena tua kah, sakit, atau emang ada kejadian yang mungkin di luar nalar juga dengan kematian dia? Toh, saya ingat saya, nyokap saya tuh bilang dia sempat sakit juga, baru meninggal. Tapi emang udah tua lah di tahun itu. Iya, udah tua. Jadi itu ya dari tahun antara 80-90-an itu ya mungkin dia udah middle age kali ya, udah 30 atau 40-an ya. Sampai tahun 2010 kayak masih itu ya kan itu udah puluhan berarti ya. Udah jauh puluhan. Udah tua, mungkin meninggalnya sakit atau karena Susan itu kan. Itu si Susan ini punya dendam. Dia minta tolong ngasih tahu kalau ditungguin di akhirat gitu. Si pelakunya ini. Iya. Jadi bisa dibilang cukup lama juga dia tungguin ya. Iya. Mungkin dia minta tolong juga atau gimana ya, buat diingetin kalau dia tuh punya salah. Si pelaku ini punya salah.
kira si Susan minta tolong lah, Hmm. mau gue masih kecil gitu ya. Iya. Karena ya keterbatasan dan gue cuma bisa ceritakan nyokap doang gitu. Dan akhirnya ya udah ceritanya kayak gitu. Jadi si Susan minta tolong sampai diceritain dia gimana meninggalnya. Oke. Bisa kasih gambaran nggak ke kita semua nih yang penonton Tamapus dari backpacker, gambaran si Susan nih gimana? Maksudnya ketika dia masih manusia waktu masih hidup dan ketika sudah menjadi sosok hantu lah. Oke. Jadi si Susan ini dia itu tingginya nggak tinggi ya, seumuran anak SMA lah, segini lah mungkin ya. Berarti nggak terlalu tinggi. Nggak Ya? terlalu tinggi. Jadi itu dulu tuh rambutnya segini, Susan ini. Jadi tuh Segini. saya fasih ya banget itu, seingat saya itu ya, seingat gue ya, si siapa Susan ini itu pas masih hidupnya, karena jelas mukanya, gitu mukanya kulitnya kulit sawo matang, Kulit sawo matang. Kulit sawo Rambutnya matang. segini tuh rambutnya segini. samping kah atau gimana? Jadi itu ada polem dulu ya, Oh ada polemnya ya poni lempar gitu ya, polem. Berarti yang ini ya apa sisirnya miring lah ya? Iya, Oke. sisirnya miring, rambutnya segini, dan sorry tingginya itu, ya tadi saya sudah jelasin segini. Berarti ya standar Iya standar cewek gitu ya. Kalau misalnya untuk lebih jelasnya kayak anak-anak sekolah aja sih, masih biasa Iya. sih. So ya cuma emang cakep sih. Posturnya tuh kurus kah, ramping kah atau gimana? Dia nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Ya Oh, normalnya standar aja. Standar aja ya. Ya standar buat ukuran yang nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu gemuk juga untuk dibilang pendek gitu ya. Terus untuk Jadi standar. mungkin untuk gambaran wajahnya ingat ya? Wajahnya dia alisnya rada tebal. Alisnya rada tebal. Iya, rada tebal. Oke, cakep deh. Pasti terngiang kok di muka. Di pikiran saya mukanya tuh kayak gimana, masih terngiang banget. Mukanya tuh pribumi. Ya, pribumi. Oh pribumi. Ya, nggak ada. Oh nggak ada oriental Nggak. segala macam nggak ada ya. Nggak. Cakep kok, cakep. Terus pas menjadi sosok tuh kayak gimana gambarannya? Itu menjadi sosok itu kayak nggak tahu itu dia atau jin ya. Kalau dulu kan orang bilang itu bukan setan, itu bukan jelmaan, tapi itu adalah jin Yang menyerupai. yang menyerupai. Nah di situ dia itu yang saya bilang kuntilanak. Kuntilanak itu kan orang pada umumnya ini kayak putih, merah, tapi ini hitam, sumpah hitam. Full hitam. Full ya. Itu yang merah cuma matanya aja. Oke. Jadi itu Berarti sama baju segala macam itu full hitam. Hitam. Dan itu dia melayani cepet banget. Kayak jarak dari sini ke mana ya? Ya pokoknya dalam jarak 500 meter aja tuh dia cepet banget dalam hitungan detik. Zup, gitu cepet. Dan itu ya namanya kan ya Iya. hantu ya. Nggak tahu beda alam atau gimana ya. Nah, itu saya berasa banget sih. Kayak jump scare lah ibaratnya kalau Iya. lagi main game kan jump scare itu kaget Banget berarti. langsung. Ini pertanyaan terakhir. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan atau pembelajaran yang bisa kita ambil lah dari sosok Susan? Untuk pesan ataupun kesan ya, Hmm. lebih ke kesan dong ya, Betul. bukan pengalaman. Jadi kalau misalnya kesan yang saya udah ngerasain kayak gitu ya, ternyata kita tuh dendam itu nggak ada di dunia kita doang, tapi di dunia yang lain tuh pasti ada dendam juga. Kayak dendam yang belum terselesaikan atau enggak kita punya utang gitu ya. Makanya kalau kita meninggal ya pasti ditanyain apakah beliau ini punya utang atau tidak. Jadi memang harus dilunaskan, entah itu utang nyawa, utang darah, ataupun yang namanya utang ekonomi atau materi gitu ya. Itu harus diselesaikan. Makanya ada namanya wasiat gitu ya, biar diserahkan kepada keluarga selanjutnya untuk dilunaskan. Mungkin itu aja ya. Nah, untuk teman-teman sobat apa misteri backpacker,
untuk tahu cerita lebih dekatnya dengan sosok Agus Susan ini. Dan jika masih ada yang penasaran, itu bisa di komen aja, nanti kita balas komennya satu-satu. Dan jangan lupa untuk terus pantengin dan stay tune di channel Tapak Misteri Backpacker. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk setiap postingan kita atau setiap konten kita. Dan see you next time. Bye bye.